Lagian sih loh, drakoran mulu. Egi melempar wajahku dengan gulungan tisu. Akhir episode Reply 1988, Gi. Gue penasaran. Jadi deh gue begadang ngabisin episodenya. Lagian gue heran, kenapa selalu pas sama jadwalnya Ibu Riri sih? Apes ya apes aja, Sen. Egi lahap menyantap nasi goreng Ibu Marni di kantin. Aku rasa aku dan Egi akan kangen sekali dengan nasi goreng favorit kita di kantin. Mengingat kelulusan sekolah tinggal beberapa bulan lagi. Waktu terasa cepat sekali, seperti naik kereta. Beginilah suasananya kalau sudah dekat dengan Egi. Sahabatku satu-satunya yang aku punya di dunia ini. Kalau lagi dekat sama dia, bawaannya happy terus. Egi tidak pernah buat aku kecewa. Meski orangnya nyebelin. Kalau ingat kata-kata Alia, benar juga. Biasanya cowok yang zodiaknya Libra tuh manly banget, dewasa, gak labil, cerdas, dan satu lagi yang perlu lo tahu, dia setia. Kata Alia terlihat yakin mendeskripsikan satu zodiak yang aku sebut. Sebenarnya aku sendiri tidak tertarik ikutan minta diramal. Karena Alia memaksa, ya sudah. Dan yang di pikiranku cuma ada Egi yang lahirnya di musim hujan itu. Alia hafal benar tiap detail karakter dari semua jenis perbintangan alias zodiak berdasarkan tanggal dan bulan lahir seseorang. Bak peramal, Alia juga bisa membaca garis tangan dan hampir semua temanku bertanya pada dia perihal zodiak pacar ataupun gebetannya. Tapi otak Alia juga otak bisnis. Harus sedia ceban di saku untuknya sekali buka praktek. Banyak garis-garis yang Alia sebut. Ada garis kepala, garis hati, garis hidup, nasib, dan entahlah apa lagi. Aku diminta membuka telapak tangan yang paling banyak digunakan karena bisa menentukan 80% dalam membaca garis. Dan Alia mulai membaca telapak kananku. Alia hanya mau membaca 2 garis tangan saja. Karena jika lebih akan dikenai biaya tambahan. Dasar, otaknya cuan sekali. Garis tangan kehidupan melambangkan kesehatan dan kemakmuran pemiliknya. Merupakan garis horizontal dan letak garis ini ada di bawah garis kepala. Alia mulai memincingkan matanya dan mengangguk-angguk sendiri. Garis lo pendek, lo gampang mengalami gangguan kesehatan. Tapi tenang, lo bakal jadi orang sukses. Maksudnya kalau nanti aku kaya raya, uangnya cuma untuk biaya rumah sakit saja. Asal ceplos nih orang. Nah ini nih, yang pasti lo tungguin. Garis tangan hati, alias kisah asmara lo. Alia sengaja berdeham sebelum melanjutkan. Dia kira aku penasaran apa? Coba. Wah Sen. Spontan aku mengernyitkan alis. Lo mudah patah hati. Sambil menunjukkan bentuk garis hati dan kepala yang bersinggungan di telapakku. Ih, asbak deh lo. Aku menarik tanganku. Masa yang jelek-jelek terus yang disebutin? Mana boleh percaya. Dasar peramal gadungan. Aku jadi sewot. Egi terbahak-bahak mendengar ceritaku yang habis diramal Alia dan hampir salah menuangkan kecap dengan kuah bubur ayam yang tempatnya sama di botol plastik. Tapi ini yang membuatku bahagia melihat Egi bisa tertawa lepas karenaku. Dulu, aku bertanya pada diri sendiri,
Dari mana mula aku mencintainya? Dan mungkin sekarang kutemukan jawabannya. Lo gak malu nangis di taman ini sendirian? Sosok anak laki-laki kala itu muncul mengagetkanku. Cepat-cepat aku menghapus air mata yang banjir di pipi, lalu dia duduk di sebelahku. Lo gak sendirian, Sen, kan ada gue, katanya sambil memelukku. Sejak saat itu, mungkin perasaan lain tumbuh berselimut rasa nyaman dan perlindungan darinya. Segala tentangku, Egi bisa tahu, tapi tidak dengan perasaanku untuknya. Mungkin Egi hanya menganggapku sahabat kecilnya yang butuh perlindungan, karena aku hanyalah anak tunggal dari keluarga yang broken home. Terus kemarin diantar Gama sampai rumah. Aku sengaja tidak menjawab. Sorry, gue ada latihan soal kemarin. Gue malah kaget kalau Gama antar lo balik. Aku masih sengaja diam. Kenapa lo diem? Biar gak kentara ya kalau lo seneng banget diantar cowok idola seluruh kaum hawa di sini. Apaan sih lo? Ledekan Egi memancing beteku lagi. Kemarin itu hari Rabu, Gi. Please Desen, masih aja percaya. Lo masih inget kan Rabu-Rabu sebelumnya apa yang udah terjadi sama gue? Itu karena lo terlalu percaya, karena alam bawah sadar lo dipengaruhi hal-hal negatif dan mendorong itu semua menjadi kenyataan, ujar Egi. Seperti masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Perkataan Egi tidak kugubris. Aku sendiri tidak tahu mengapa kalimat perempuan parubaya di kota tua malam itu teriang di kepalaku. Kalau saja tidak mau menemani Alia untuk melihat pertunjukan dan melihat lapak peramal, mungkin aku tidak akan sial. Sen, nanti gak pulang bareng dulu ya? Kata Egi pelan. Kenapa? Mau jemput Putri? Wajahnya terlihat senang. Ini kali pertama aku tahu Egi jatuh cinta. Dia sudah cerita padaku minggu lalu, dan dia bilang saat ini sedang PDKT dengan perempuan yang dia sebut tadi namanya. Ada yang terasa perih di dalam hatiku, tapi aku pura-pura bersikap senang di hadapannya. Kalau saja Putri itu aku. Kenapa aku tidak bersyukur saja sih? Bersyukur karena selalu ada sosok Egi dalam hidupku yang runyam ini. Belum tentu kan Putri bisa memiliki Egi, tapi aku sudah lebih dulu punya dia di dunia ini. Iya, kataku dengan nada malas. Makanya jangan nonton drakor terus. Apa hubungannya? Ya masa mau jomblo mulu? Mending gue nonton drakor. Jelas ketawa sama sedihnya karena apa? Tangkisku. Emang gak mau kalah lo ya? Tangan Egi langsung mengacak-acak poniku. Kalau aku sama Egi sudah berdua di kantin dan bikin suasana rame sendiri, pasti ada aja yang nyindir. Mereka selalu mengira aku dan Egi berpacaran. Ya gimana tidak dianggap begitu? Pergi sekolah sama Egi, pulangnya iya, ke kantin apalagi. Kita terlihat tidak bersama hanya ketika kita di kelas masing-masing. Egi di jurusan IPA yang murid-muridnya otaknya rata-rata encer semua. Dan ketika kita di rumah masing-masing. Aku dan Egi kebetulan satu komplek. Rumah kita saling berhadapan pula. Sahabat terasa pacaran nih. Tiba-tiba perempuan satu kelas Egi nyeplos melewati meja kami. Dan Egi selalu menimpalinya dengan kalimat yang sedang viral itu. Iri, bilang bos. Mungkin siapa yang tidak iri?
akan kuceritakan bagaimana laki-laki di depanku ini.